Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar. Karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu diperintah oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas kitab suci yang terakhir yaitu Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk umat Nabi Muhammad ya. Nah, kitab suci Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan diturunkannya kitab suci Al-Quran di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi sewaktu zaman waktu itu merajalela kezoliman yaitu kaum kafir Quraisy yang mengaku agama tetapi tidak ada kitab sucinya dari Tuhan dan tidak ada pri kemanusiaan atau tidak berakhlak dan tidak ada tata cara keagamaan seperti perkawinan, perceraian, tidak ada sewaktu zaman kafir Quraisy. Maka zaman kaum kafir Quraisy disebutnya kafir ya. Kita harus tahu karena tidak ada kitab sucinya dan tidak menjalankan aturan-aturan kehidupan yang harus dijalani seperti perkawinan dalam kitab dalam kaum kafir Quraisy tidak ada perkawinan, tidak ada kerumah tangga, tidak semuanya seperti binatang. Maka turunnya wahyu yang terakhir Quran kepada Nabi Muhammad di zaman kezoliman merajalela yaitu zaman kaum kafir Quraisy. Dan Nabi Muhammad menerima kitab suci Al-Quran atau wahyu dari malaikat Jibril di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi selama 40 hari 40 malam secara beres atau sempurna. Jadi 40 hari 40 malam itu bukan Nabi Muhammad selama itu diam, bukan, tetapi siang 2 jam, malam 2 jam. Dan Nabi Muhammad menulisnya wahyu dari malaikat Jibril itu dalam bahasa Arab karena Nabi Muhammad orang Arab. Dan di dalam Quran dijelaskan oleh malaikat Jibril tentang sejarah para nabi dan para rasul, sejarah turunnya kitab Taurat kepada Musa, sejarah turunnya kitab Zabur kepada Nabi Daud, sejarah turunnya kitab Injil kepada Nabi Isa, dan termasuk sejarah turunnya kitab Quran kepada Nabi Muhammad sewaktu itu. Sejarah tentang penciptaan alam, sejarah bapak moyang manusia yaitu Adam, sejarah Nabi Ibrahim sebagai bapak moyang Rasul yang 4 yang membangun Baitul Maqdis wahyu dari Tuhan, dan sebagian Baitul Maqdis itu dijadikan tempat ibadah untuk umat rasul-rasulnya seperti Nabi Musa yang menerima Taurat membangun tempat ibadah untuk umatnya Yahudi yaitu sebagian Baitul Maqdis yang paling barat yaitu pura Nabi Daud yang disebarluaskan oleh Nabi Sulaiman ya yang disebut Buddha Gautama membangun tempat ibadah untuk umatnya dari sebagian Baitul Maqdis yang paling selatan yaitu Vihara. Nabi Isa yang menerima kitab Injil membangun tempat ibadah untuk umatnya sebagian Baitul Maqdis yang paling timur yaitu gereja. Jadi ada sejarahnya yaitu pura, vihara dan gereja ada sejarahnya. Dan termasuk Nabi Muhammad pun setelah menerima tuntas 40 hari 40 malam dengan sempurna, beliau menyebarluaskan kepada para sahabat, kepada keluarga dan sampailah kepada banyak pengikutnya yang disebut umat. Jadi umat itu pengikut ya, maupun itu turunan maupun bukan turunan yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, itu umat Nabi Muhammad. Yang mengikuti ajaran Nabi Musa itu umat Nabi Musa, yang mengikuti ajaran Nabi Daud yaitu umat Nabi Daud, yang mengikuti ajaran Nabi Isa yaitu umat Nabi Isa ya. Jadi pengikut itu umat ya. Umat itu pengikut. Dan Nabi Muhammad setelah menyebarluaskan ilmu dari Tuhan yaitu wahyu yang disebut Quran, beliau pun mengambil tempat ibadah untuk umatnya yaitu Masjidil Haram ya. Sedangkan Baitul Maqdis yang dulunya dibangun oleh Nabi Ibrahim sudah dibangun oleh Nabi Sulaiman yaitu Masjidil Aqsa sebagai masjid kedua di dunia. Jadi masjid yang pertama di dunia yaitu Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bapak moyang Nabi Muhammad. Dan sedangkan Baitul Maqdis yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim di Palestina dibangun oleh Nabi Sulaiman menjadi Masjidil Aqsa. Jadi yang membangun Masjidil Aqsa Nabi Sulaiman yang dulunya Baitul Maqdis ya. Dan Nabi Muhammad pun
untuk tempat ibadah umatnya yaitu Masjidil Haram sebagai masjid tertua di dunia. Makanya semua umat Islam membangun tempat ibadahnya yaitu masjid ya, kita harus tahu. Makanya kita harus tahu, jadi Masjidil Aqsa yang berada di Palestina yang dulunya Baitul Maqdis ya, yang tempat sebagian Rasul mengambil sebagian tempat ibadahnya dari sebagian Baitul Maqdis tersebut, menjadi yaitu Masjidil Aqsa itu tempat sakral 3 golongan, yaitu tempat suci ya, sakral itu yaitu golongan Yahudi. Yahudi itu ada 2 ya, golongan Nabi Musa dan golongan Nabi Daud, dan golongan Nasrani dan golongan umat muslimin muslimat yaitu golongan Nabi Muhammad. Jadi Masjidil Aqsa itu tempat sakral 3 golongan yaitu Yahudi, Nasrani dan muslimin muslimat. Dan kita harus tahu sejarahnya ya. Kenapa Masjidil Aqsa itu menjadi tempat sakral Rasul yang 4 ya, tempat sakral 3 golongan Yahudi, Nasrani dan muslimin muslimat. Karena semua kitab suci yang dibawa oleh Rasul untuk umatnya mengambil tempat ibadah untuk umatnya dari sebagian Baitul Maqdis yang dulunya Baitul Maqdis ya, dan dibangun oleh Nabi Sulaiman. Baitul Maqdis itu menjadi Masjidil Aqsa. Sedangkan Nabi Muhammad pemimpin umat Islam yang menerima kitab suci terakhir yaitu Quran, sewaktu beliau keadaan berduka ketika ditinggal oleh istri tercinta yaitu Siti Khadijah, beliau sedang keadaan di Masjidil Haram yaitu lagi munajat kepada Tuhan ya, sambil menangis karena kehilangan istrinya tercinta, dan akhirnya Tuhan menyuruh malaikat Jibril dengan membawa kendaraan buruk untuk membawa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Masjidil Aqsa Palestina tembus ke langit ketujuh yang bernama Sidratul Muntaha sampai menerima perintah dari Tuhan sholat 5 waktu. Jadi sejarahnya ya, jadi Nabi Muhammad itu sejarah Masjidil Aqsa itu sebagai tempat suci 3 golongan ya. Masjidil Aqsa itu yang dulunya Baitul Maqdis. Dan kenapa umat Nabi Muhammad mengaku kalau Masjidil Aqsa itu tempat suci umat Islam? Dulunya Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa dulu, tidak langsung dari Masjidil ke langit, tidak? Karena Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Sulaiman yang dulunya Baitul Maqdis tempat suci Rasul yang 4, yaitu bapak moyang Rasul yang 4 yaitu Nabi Ibrahim yang membangun Baitul Maqdis ya. Jadi kita harus tahu, jadi Masjidil Aqsa yang dulunya Baitul Maqdis itu yang dibangun oleh bapak moyang Rasul yang 4 yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa kan keturunan Nabi Ibrahim dari istri Nabi Ibrahim yang pertama Siti Sarah. Sedangkan Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim dari istri yang kedua yaitu Siti Hajar melalui Nabi Ismail. Jadi kita harus tahu ya. Jadi Baitul Maqdis dulunya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman menjadi Masjidil Aqsa itu tempat suci Rasul yang 4. Jadi sampai sekarang tempat suci 3 golongan yaitu Yahudi, Nasrani dan muslimin muslimat. Itu ya sejarahnya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pencerahannya Nyimas Ratu ya.